Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul adzim. Kita sama-sama awali dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya majelis kopi tahajud kita ini dari awal sampai akhir tetap mendapatkan bimbingan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang sudah kembali memberikan nikmat kepada kita, nikmat bisa beribadah ya. Walaupun kegiatan kita cukup banyak, apalagi hari ini adalah hari pergantian tahun ya, yaitu tahun baru Islam ya, bukan tahun baru Masehi. Kalau tahun baru Islam itu pergantiannya ketika maghrib ya, kalau tahun baru Masehi jam 12.00 ya, itu perbedaan di situ ya. Kemudian kita juga baru kemarin selesai puasa sunnah ya, kemudian harus ada kegiatan lain-lain, tapi alhamdulillah di malam satu syuro kalau orang yang apa namanya lain ya mengatakan bahwa malam ini adalah malam satu syuro gitu ya. Tadi malam itu ada malam satu syuro. Kita masih diberikan nikmat sama Allah, dibangunkan untuk bisa mendirikan sholat malam, kemudian kita tilawah Al-Quran, dan sampailah kita pada acara diskusi dakwah kita di majelis kopi tahajud kali ini. Oke. Mudah-mudahan sholawat dan salam kita juga yang selalu senantiasa kita panjatkan, kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW ya, kelak akan membuahkan syafaatnya di yaumul qiyamah untuk kita. Baik ya, gambar yang hari ini kita sebarkan adalah ya masih tentang edisi Zikrul Maut ya, atau bicara tentang kematian. Gambarnya ini ya, yang dibuat sama Ko Harun ya, yaitu ada dua ini ya. Mau pilih mana nah ini ya? Mau pilih mana? Yang pertama rumah bordil, yang kedua musola. Kemudian ada orang, ceritanya ini ya, mau ke rumah bordil mati tengah jalan ini ya. Kemudian yang satu lagi mau ke musola, mau sholat di tengah jalan juga mati. Nah, berarti kalau yang berjalan ke musola, insya Allah matinya dalam keadaan husnul khotimah. Kalau yang dalam perjalanan menuju ke rumah bordil, ya, maka matinya su'un khotimah. Ya, nah, ini kurang lebih begitu ya. Jadi ini menarik gambar ini. Kalau kita mau disuruh pilih sesuai dengan ilustrasi itu, kira-kira kita mau pilih yang satu atau yang dua, yang kanan atau yang kiri? Yang dua ya, yang sebelah kanan, yaitu yang apa itu ya, kita kepengen mati kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita dipanggil Allah mati dalam keadaan seperti yang di gambar sebelah kiri. Nah, makanya di sini yang penting itu apa? Yang penting kalau begitu yang penting apa kira-kira? Semuanya ini tergantung siapa sih? Tergantung Allah gimana? Ini tergantung orangnya sendiri. Ya. Maksudnya tergantung Allah kenapa? Ya. Allah itu kan ngikutin kita. Yang dikasih hidup, kehidupan, kebebasan untuk hidup, menikmati hidup di dunia ini itu siapa? Ya kita. Ya kan? Manusianya, orangnya. Kan begitu ya? Nah, berarti besok kalau kita mati pun sebetulnya ya pilihan kita juga ya. Kalau kita
seperti kalian ya, memilih tinggal di pesantren, kan begitu ya. Kemudian niatnya kepengen hijrah lillahi ta'ala, dari yang dulunya tidak baik insya Allah menjadi orang yang lebih baik, kan pilihan nih ya kan. Kalau kalian nggak milih di sini bisa nggak? Bisa kabur misalnya ya, atau mungkin menolak ketika awal disuruh ikut program rehabilitasi akidah dan akhlak di sini, kan bisa. Tapi kenapa pada akhirnya mau ke sini? Kan? Kemudian kemarin kita ngobrol sama misalnya Mas Denta, pada akhirnya harus ikhlas menerima kenyataan dia harus di sini, kan begitu. Itu kan juga pilihan. Ya, awal-awal dia masih berontak, dia masih marah, dia masih nggak terima. Tapi kenapa ini bisa menerima? Itu semua pilihan kita ya. Maka langkah terakhir kita itu yang harus kita jaga, ini yang penting. Nah, kalau orang-orang yang tinggal di pondok pesantren ya, sehari-hari tinggalnya di sini, maka kemungkinan kecil sekali langkah kakinya ke tempat-tempat seperti yang digambar ini. Itu kan tempat maksiat ya. Rumah bordil itu apa sih? Rumah bordil itu apa? Nah, tempat prostitusi atau pelacuran, kan gitu. Yang di dalamnya ada mabuk, ada zina, ada judi nggak kira-kira? Ada juga, dan lain-lain lah pokoknya teman-temannya. Ya, maka kemungkinannya kecil kalau kita jaga diri kita. Karena apa? Karena kita ada di pesantren. Ya, begitu juga dengan orang-orang di luar pesantren yang hatinya tertambat di masjid. Yang kata Rasulullah SAW dalam hadis itu, ar-rajulu qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya itu terikat dengan masjid, rindu, kepengen dekat dengan masjid. Nah, kalau orang hatinya kepengennya dekat dengan masjid, ya bukan dekat sama tempat-tempat maksiat, bukan dekat sama tempat karaoke misalnya, bukan dekat sama apalagi misalnya tempat sabung ayam misalnya. Maka kira-kira orang seperti ini kemungkinannya matinya husnul khotimah apa su'ul khotimah? Husnul khotimah ya, si bege ngantuk. Ya, lain halnya sama orang-orang yang masih ngeyel, yang masih keras kepala, yang masih ya nggak mau taat sama Allah, kan begitu ya, yang masih memperturutkan hawa nafsunya ya, yang masih bangga dengan dirinya ya, sehari-hari nggak ke masjid ya, sehari-hari jauh dari Allah ya, sehari-hari mengumbar hawa nafsu ya, sehari-hari menunjukkan kesombongan dirinya ya, sehari-hari nggak baca Al-Quran ya. Kalau kayak gini ya kira-kira su'ul khotimah atau husnul khotimah ya. Langkah kakinya pasti ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sekalipun dia datang ke tempat yang kelihatannya harusnya dia dekat sama Allah, tapi dia tetap maksiat. Contoh misalnya gitu ya, dia datang ke kuburan ya, kan bagus nih mengingatkan tentang kematian, dia malah main gaplek di kuburan, malah mabok di dalam kuburan. Nah, ini contoh nih orang error nih seperti itu ya. Nah, terus tahu-tahu pulang dari kuburan mabok ya, kecelakaan, mati. Nah, udah soal khotimah. Makanya kita harus berhati-hati dengan langkah kaki kita ya. Kalau langkah kaki kita selalu berada di tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ternyata diri kita ini selalu menjaga ya, agar kita tidak berada di tempat-tempat yang dimurkai sama Allah ya, maka kemungkinan besar orang itu akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Contohnya ya banyak ya, para ulama-ulama yang seumur hidupnya dibaktikan untuk jihad fisabilillah, untuk berjuang di jalan Allah ya, maka ketika dia mati ketika khutbah Jumat ya ya, matinya ketika sedang sholat, matinya ketika sedang baca Al-Quran
Ya, matinya ketika sedang ceramah agama, walaupun tidak di musola ya, tapi dia diundang satu pengajian, ya, tidak di masjid, ya, ya misalnya di rumah orang gitu ya, atau di mana, tapi dalam keadaan itu memang acara keagamaan, dia meninggal, nah itu, ya, husnul khotimah, ya, nggak kemudian matinya dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan apa? Oh ini apa namanya itu overdosis narkoba, dilarikan ke rumah sakit berenam, kenapa? Akibat miras oplosan, naudzubillah min jadi kan ya. Nah ini ya, makanya penting buat diri kita menjaga. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ila akhir ayat. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu. Yang pertama disuruh jaga diri kita sendiri dulu. Baru yang kedua, keluarga kalian ya, dari sisa api nerakanya Allah. Kira-kira kalau su'ul khotimah matinya masuk neraka apa surga tuh? Aduh ya, naudzubillah min dzalik ya. Kalau husnul khotimah, insya Allah dakhalal jannah ya, masuk ke dalam surga gitu ya. Tapi kalau su'ul khotimah, nah ini ya, yang kita prihatin, yang kita khawatirkan gitu ya. Jangan sampai terjadi, naudzubillah min. Kita harus berdoa ya. Mungkin kalau diri kita udah jelas ya, mudah-mudahan diri kalian udah jelas karena masih di pesantren ya. Maka insya Allah kalaupun mati dalam keadaan husnul khotimah ya. Tapi kita berdoa, saudara-saudara kita yang masih di luar pesantren sana, yang masih jauh dari Allah, masih nggak mau sholat ya, Jumatan aja nggak pernah mau kelihatan ya, masih keras kepala, masih ngikuti hawa nafsunya, kita berdoa semoga dapat hidayah dari Allah gitu ya, agar dia dapat hidayah, kemudian kembali pada Allah, taubat, sehingga dia bisa menjaga dirinya. Gimana dia mau jaga keluarganya kalau dirinya saja nggak bisa dijaga sama dia? Nah ini ya, maka disuruh sama Allah, jaga diri kalian dan keluarga kalian, jangan sampai dijilat api neraka kan begitu ya. Maka sekali lagi kita senantiasa dakwah itu adalah watawasau bil haqq, watawasau bis sabr gitu ya. Kita saling nasihat menasihati dalam kebenaran, saling nasihat menasihati dalam kesabaran ya, dalam dakwah. Makanya kita seperti ini, diskusi tentang dakwah itu salah satunya adalah harapan kita semakin banyak saudara-saudara kita yang matinya di sebelah kanan itu ya. Jangan mati di sebelah kiri, mati lagi karaoke, nah ya, sedang sama LC, tahu LC ya, perempuan pemandu lagu ya, matinya ternyata di pinggir pantai gitu ya, sedang sama wanita lain yang bukan mahramnya. Nah naudzubillah min dzalik ya, mati di kuburan, kenapa? Ngoplos minuman keras gitu ya. Ya aduh ya, kacau nih. Jadi malaikat kubur tuh udah siap-siap, nah ntar lo ya, gue tungguin lo gitu ya, mabok itu sepuas lo, mampus nanti gue gecek lo gitu ya kan gitu ya. Udah siap-siap, bener mati dia, nah gitu ya, nah ayo lo sini lo ya, kemarin lo di atas kuburan bergaya lo kan gitu ya, sekarang lo masuk ke dalam kubur nih ya. Nah tapi kan sudah terlambat ya. Kalau udah begitu gimana coba ya, tentu kita prihatin ya. Makanya kita jangan sampai saudara-saudara kita terjerumus, saudara-saudara kita apa namanya semakin jauh dari Allah. Maka kita berdakwah ya, dakwah lewat YouTube ya, dakwah secara langsung, dakwah ya dengan siar-siar yang lain, itu macam-macam nanti. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita semua bisa terus menjadi orang-orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita jaga diri kita, jaga langkah kaki kita. Semoga langkah kita yang terakhir itu ya adalah berada di tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah ya, sehingga matinya kita dalam keadaan husnul khotimah. Nah, sudah ada kopi tahajud, silahkan kita cicipin ya dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ini kopi Aming ini ya, kopi Pontianak dari saudara-saudara kita di Pontianak yang mengirimkan kopi dan ikan asin untuk majelis kopi
tahajud, Masya Allah. Kita ucapkan jazakumullah khairan katsira, mudah-mudahan jadi amal ibadah amal soleh buat saudara-saudara kita yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat, yang sudah menyumbangkan kopinya buat majelis kopi tahajud. Baik ya, jazakumullah khairan katsira, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.